Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Maria. Saya mahasiswi dari STKIP Al-Maksum. Video ini sebagai tugas mata kuliah agama di Prodi Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri ini berarti yaitu perang pemikiran. Namun secara etimologi, Ghazwul Fikri dapat diartikan dengan penyerangan dengan berbagai cara terhadap umat Islam untuk mengeluarkan agamanya dan menjauhkan umat Islam dari ajaran ilahiyah. Metode yang digunakan untuk Ghazwul Fikri ini ada berapa banyak. Yang pertama yaitu tasyik. Tasyik yaitu menimbulkan keraguan-raguan dan pendangkalan dalam jiwa umat muslim terhadap Islam. Sasarannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, di mana teori bohong tentang Al-Quran dan Hadis disebarkan untuk membuat umat muslim bingung dan akhirnya ragu-ragu dengan Alkitabnya sendiri. Kemudian akan tasywih, upaya orang kafir untuk menghilangkan kebanggaan umat Islam terhadap Islam dengan menggambarkan Islam secara buruk seperti teroris yang mendasari dari agama Islam. Yaitu tajwid pelarutan, campur aduk antara pemikiran Islam dan budaya jahiliyah. Tujuannya jelas, yaitu agar tidak ada lagi jarak pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran budaya yang tak pantas, sehingga umat muslim tidak bisa membedakan mana pemikiran dan budaya Islam dan mana yang bukan. Selanjutnya yang keempat, mereka menggunakan taghrib, yaitu mendorong umat muslim untuk menyenangi dan menerima pemikiran kebudayaan gaya hidup orang-orang barat, berusaha untuk menghapuskan nilai-nilai Islam dari jiwa umat muslim dan mengisinya dengan nilai-nilai barat yang menyimpang. Kemudian sarana-sarana yang digunakan untuk Ghazwul Fikri ini bisa mereka lakukan melalui pendidikan, karena pendidikan adalah hal yang paling penting untuk menentukan bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi target utama dalam Ghazwul Fikri. Contoh praktik Ghazwul Fikri yang telah dilakukan pada bidang pendidikan adalah mengurangi bahkan menyediakan pendidikan agama Islam di sekolah atau media pembelajaran, dan terkadang lebih mementingkan pelajaran matematika dan sains dan menghilangkan ajaran agama yang ada pada matematika dan sains tersebut. Kedua, yaitu dengan sejarah. Sejarah adalah cerita masa lalu tokoh-tokoh yang dapat menginspirasi dan memberi pembelajaran bagi kita. Tapi apa jadinya jika sejarah diubah dan jalan ceritanya hanya bercerita tokoh-tokoh orang kafir? Ghazwul Fikri di sini berusaha menyembunyikan sejarah tokoh-tokoh Islam dan memiliki cerita yang hebatnya hanya menampilkan orang-orang kafir dengan cerita yang sesat. Kemudian melalui ekonomi, dalam dunia ekonomi ada sebuah moto yang mengatakan mencari untung sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Terkadang moto tersebut diambil terlalu dalam tanpa adanya penyaringan, sehingga tidak lagi memperhatikan halal atau haramnya pendapatan dari sisi ekonomi. Hal lain yang perlu dicermati dalam sistem ekonomi kapitalisme yaitu monopoli, riba, dan pemihakan elit kepada para konglomerat. Yang keempat, aspek hukum. Dalam aspek hukum adalah menggunakan acuan hukum warisan kolonial yang masih dipertahankan sebagai hukum yang berlaku dan penghapusan hukum Allah dan Rasul-Nya. Dalam hukum Islam, korban pelaku kejahatan dilindungi dan pelakunya dihukum seberat-beratnya, seperti pemotongan tangan bagi pencuri, rajam bagi penzina. Hal ini dilakukan agar pembuatan tidak terulang lagi dan takut untuk berbuat yang sama. Tapi sebaliknya, hukum barat malah memihak pelaku kejahatan, sehingga dengan hukuman hanya beberapa tahun penjara atau kemungkinan bahwa pelaku kejahatan tidak akan jera. Dan yang terakhir, mereka bisa menggunakan dalam media massa. Media massa adalah aspek yang paling banyak Ghazwul Fikri. Contohnya media televisi, di mana sekarang banyak acara-acara yang tidak mendidik, tidak bermanfaat, dan merusak. Dan anak muda zaman sekarang lebih memilih menonton acara yang tidak bermanfaat dan tidak mendidik tersebut dari acara dakwah yang sebenarnya dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.